Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Eksak, pada video kali ini kita akan belajar tentang PK ya, pengetahuan kuantitatif, babnya teori bilangan ya. Jadi bab ini hampir tiap tahun keluar ya, bahkan tiap tahun keluar ya. Nah, jadi kalian harus pelajari banget bab ini supaya nanti kalau UTBK tahun 2025 keluar lagi kalian bisa jawab gitu ya. Nah, kita mulai dari soal yang pertama yaitu soal UTBK tahun 2019. Bilangan prima P dan Q berbeda dan lebih kecil daripada 12. Jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4, maka nilai P plus Q yang mungkin adalah, oke, kita data dulu ya, katanya P dan Q itu adalah bilangan prima yang kurang dari 12. Oke, jadi P dan Q itu bisa kita pilih dari bilangan prima yang pertama adalah 2 ya, kemudian 3, 5, 7, ya, 9 tidak ya, dan terakhir adalah 11. Ya, karena diminta kurang dari 12 atau lebih kecil daripada 12. Nah, sekarang kita cari selisih antara P dan Q. Jadi P dan Q kita pilih dari bilangan-bilangan ini gitu ya. Nah, kita ambil bilangan terkecil dulu yaitu 2 ya. Jadi kita cari selisih semua bilangan dengan 2 gitu. 3 dikurangi 2 itu 1, 5 dikurangi 2 itu 3, 7 dikurangi 2 itu 5, kemudian 11 dikurangi 2 itu adalah 9. Kemudian kita cari selisih dengan bilangan 3 ya. Jadi 5 kurang 3 ya sama dengan 2, kemudian 7 kurang 3 itu adalah 4, kemudian 11 dikurangi 3 itu adalah berapa? 8 ya. Nah, kemudian kita cari selisih dengan bilangan 5 yaitu 7 kurangi 5 adalah 2 dan 11 dikurangi 5 adalah 6 ya, dan terakhir adalah selisih antara 11 dengan 7 yaitu 4. Nah, karena diminta pada soal selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4. Jadi yang kita ambil itu yang tidak habis dibagi 4 ya, atau dengan kata lain yang habis dibagi 4 itu tidak dipakai guys. Nah, yang habis dibagi 4 mana aja? Ini ya, 7 kurang 3 kan 4 habis dibagi 4, jadi kita nggak pakai ini. Ini juga 8 habis dibagi 4, kita nggak pakai ini. Dan terakhir yang ini ya, 11 kurang 7 itu 4 habis dibagi 4, kita nggak pakai ini ya. Jadi kita hanya memakai bilangan-bilangan ini aja. Nah, kemudian ditanya adalah nilai P plus Q yang mungkin. Jadi kita tinggal jumlahkan P sama Q-nya. Ingat ya, ini kayak gini ya, 3 tambah 2 itu berapa gitu ya. 3 tambah 2 di sini adalah 5. Kemudian 5 tambah 2 adalah 7. 7 tambah 2 itu 9. 11 tambah 2 13. 5 tambah 3 8. 7 tambah 5 itu 12 dan 11 tambah 5 itu adalah 16 begitu ya. Nah, sekarang kita tinggal cocokkan aja dengan jawabannya ya. Jadi nilai P plus Q yang mungkin gitu ya. 7 ada 7 ya, 7 ada. Jadi ini benar. 8 juga ada ya, ini 8. Kemudian 9 ada ya, ini 9 dan 10 nggak ada guys ya. Jadi hanya 7, 8 dan 9 sehingga jawabannya adalah yang A ya, 1, 2 dan 3 saja yang benar. Begitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya adalah UTBK tahun 2022. Jika A min B kali C tambah D merupakan bilangan genap, manakah kuadrupel A, B, C, D berikut yang benar? Kuadrupel itu artinya 4 bilangan ya, kalau triple itu 3 bilangan gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja angka-angka ini ya, mana yang menghasilkan bilangan genap ya, kan diminta adalah bilangan genap di sini guys ya. Nah, sekarang ingat perkalian duluan ya, kita kerjakan dahulu baru kurang dan tambah. Oke, yang pertama berarti 5 min 3 kali 4 tambah 2 ya. Jadi 3 kali 4 kan 12 ya. Jadi kita punya 5 dikurangi 12 ditambah dengan 2. Min 12 tambah 2 kan min 10. Min 10 tambah 5 berarti min 5 ya. Ini adalah bilangan ganjil, jadi ini salah ya. Kemudian berikutnya 3, 5, 4, 6 tinggal dimasukkan saja. 3 kurang 5 kali 4 tambah 6. Berarti 3 dikurangi 5 kali 4 20 ditambah dengan 6 ya. 3 dikurangi 20 berapa? Min 17 ya. Min 17 tambah 6 berarti min 11. Ini juga bilangan ganjil, jadi ini salah. Kemudian 7362 ya. 7 kurang 3 kali 6 tambah 2 ya. 7 3 dikurangi ya, 3 kali 6 18 ditambah dengan 2. 7 kurang 18 min 11, min 11 tambah 2 min 9, ini juga ganjil jadi salah. Dan yang terakhir adalah 8 min 5 kali 6 tambah 4 ya. Jadi ini 8 dikurangi 5 kali 6 30 ditambah dengan 4. 8 dikurangi 30 itu min 22 ya, min 22 tambah 4, min 2 tambah itu min 18 ya. Ini adalah bilangan
genap ya. Jadi jawabannya hanya 4 saja guys. Jadi jawabannya yang D. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal UTBK tahun 2022. Oke. Misalkan kotak C dan pagar menyatakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Jika 6 kotak 2C 4 pagar 3 kurang dari sama dengan 5, manakah triple berikut yang benar untuk kotak C dan pagar gitu ya. Oke, jadi kita tinggal, kalau tadi soal sebelumnya yang kita ganti adalah angkanya. Nah, kalau soal ini yang kita ganti adalah operasinya ya. Jadi yang pertama kita ganti dengan kotaknya dengan tambah ya. Kemudian C-nya dengan kurang, pagarnya dengan bagi gitu ya. Apakah ini kurang dari sama dengan 5? Kita cek. Ingat ya, pembagian duluan. Tapi ini bisa dijumlah ya. 6 tambah 2 kan 6 tambah 2 8 ya. Dikurangi 4 bagi 3 itu berapa? 1,3 guys. 1,33 sekian. 1,33 ya. Ini apakah kurang dari sama dengan 5? Ya jelas ini salah ya. Karena kan hasilnya adalah 6,7 nih. 6,7 ya lebih besar daripada 5 ya. Jadi satu salah ya. Satu salah. Kemudian next yang 2 kita tinggal ganti dengan tambah, bagi, dan tambah. Jadi 6 tambah 2 bagi 4 tambah 3 gitu ya. Kita cek sekarang pembagian duluan ya. 2 bagi 4 itu setengah ya. Setengah 6 tambah setengah 6 setengah, 6 setengah tambah 3 ya 9 setengah. 9 setengah ini lebih besar dari 5 guys. Jadi 2 ini salah ya. Kemudian yang 3 itu adalah 6 kurang 2 ya tambah 4 bagi 3. Nah, apakah kurang dari sama dengan 5? Nah, pembagian duluan ya. Jadi ini 4 bagi 3 1,3 ya sama kayak tadi. 6 kurang 2 itu 4. Nah, 4 tambah 1,3 5,3. Ini lebih besar dari 5 juga ya. Jadi 3 salah. Dan kemudian yang 4 kita ganti dengan 6 kurang 2 kali 4 tambah 3 ya. Nah, sekarang perkalian duluan, ingat ya. 6 dikurangi 2 kali 4 8 ya, tambah 3. Berarti 6 kurang 8 min 2 tambah 3 1. 1 lebih kecil dari 5 guys ya. Lebih kecil dari 5, maka hanya pernyataan 4 saja yang benar ya, sehingga jawabannya adalah yang D gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4 UTBK tahun 2021. Faktor persekutuan terbesar setiap dua bilangan di antara bilangan asli A, B, dan C adalah 1. Jika A dikalikan B min 1 sama dengan 24, 2A min C sama dengan 5, dan A kurang dari 6, maka pernyataan yang benar adalah gitu ya. Nah, ingat ya, A, B, dan C ini adalah bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1 ya. Kalau bilangan cacah dimulai dari 0. Nah, jadi karena A-nya kurang dari 6, maka kita bisa tuliskan A-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, sekarang kita tinggal cari B dan C-nya gitu ya. Dari yang bentuk ini ya, ekspresi ini kita bisa tuliskan A B min 1 sama dengan 24. Berarti B min 1 sama dengan 24 per A gitu ya. Maka B-nya sama dengan 24 per A ditambah 1. Begitu ya. Kemudian berikutnya kita punya 2A min C sama dengan 5. 2A min C sama dengan 5. Ini berarti kalau kita pindahkan C-nya ke ruas kanan jadi plus, 5 ke kiri jadi min. Atau kita bisa tuliskan C sama dengan 2A min 5 gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal ganti A-nya saja ya. Jadi untuk A sama dengan 1, kita dapatkan B-nya adalah 24 bagi 1, 24 tambah 1, 25 gitu. Kemudian C-nya 2 kali 1 kurang 5 adalah min 3 ya. 1, 25 min 3. Nah, ini tidak memenuhi ya, karena dibilang A, B, dan C itu adalah bilangan asli ya. Bilangan asli. Jadi kan min 3 itu bukan bilangan asli. Lagi sekali bilangan asli itu dimulai dari 1 guys. Jadi ini salah ya. Nah, atau tidak memenuhi, bukan salah, tidak memenuhi gitu ya. Nah, sekarang untuk A sama dengan 2, itu berarti B-nya sama dengan 24 dibagi 2 tambah 1, itu adalah 13. Kemudian C-nya itu sama dengan 2 kali 2 kurang 5. 4 kurang 5 min 1 ya, masih negatif, jadi bukan bilangan asli, sehingga ini juga tidak memenuhi.
Nah, kemudian kita ganti sekarang A-nya dengan 3. Kalau A-nya 3, kita dapatkan B-nya sama dengan 24 dibagi 3 ditambah 1. 24 bagi 3, 8. 8 tambah 1, 9 ya. Kemudian C-nya adalah A-nya 3 ya. 2 kali 3 dikurangi 5 itu adalah 1. Nah, ini bilangan asli semua ya. Tapi perhatikan soalnya FPB atau faktor persekutuan terbesar setiap dua bilangan di antara bilangan asli A, B, dan C adalah 1. Jadi di sini kita perhatikan nih A dan B-nya ini 3 dan 9. Ini FPB-nya berapa? Ya, FPB-nya 3 ya, bukan 1. Jadi ini juga tidak memenuhi, guys. Nah, sekarang kita ganti A-nya dengan 4 ya. Kalau A-nya 4 berarti B-nya sama dengan 24 per 4 ditambah 1. Berarti ini 6 tambah 1 adalah 7 ya. Kemudian C-nya sama dengan 2 kali 4 dikurangi 5. 8 dikurangi 5 itu 3. Nah, di sini kita perhatikan 4, 7, 3 semuanya bilangan asli dan FPB setiap dua bilangan juga 1 ya. Jadi ini yang memenuhi, guys. Jadi A-nya 4 ya. A-nya 4, kita tandai dulu ya. A-nya 4, B-nya 7 dan C-nya itu 3 ya. Nah, sekarang kita tinggal cek aja pernyataannya ya. Di sini yang pertama, hasil kali ketiga bilangan adalah 84 ya. Berarti di sini kita bisa tulis 4 kali 7 kali 3 ya. 7 kali 3 kan 21 kali 4 itu berarti 84. Jadi satu betul ya, satu betul. Kemudian selisih dua bilangan terbesar adalah 3. Dua bilangan terbesar adalah 4 dan 7 ya. Jadi selisih 7 dengan 4 itu adalah 3. Jadi 2 juga betul. Kemudian yang ketiga, selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 4. Bilangan terbesar adalah 7, bilangan terkecilnya adalah 3. Jadi ini 7 dikurangi 3. 7 kurangi 3 berapa? 4 ya. Jadi 3 juga benar. Dan yang terakhir, bilangan terkecil adalah 5. Nah, ini salah ya, karena bilangan terkecil adalah 3, guys. Jadi 4 salah. Sehingga pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 3 ya. Gitu, mudah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ya, ini flowchart. Ini banyak yang nggak bisa nih, padahal gampang flowchart ya. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Perhatikan diagram di bawah ini. Ya, ini diagramnya atau flowchartnya. Jika diberikan input N sama dengan min 6, manakah pernyataan berikut yang benar dengan menjalankan prosedur yang disajikan diagram? Oke, kita mulai. N-nya min 6 katanya kan, kita tulis min 6 di sini. Kemudian kita turun ke bawah, kita tinggal ikutin panahnya saja ya. Apakah N lebih besar dari 0? Ya, tentunya tidak ya, karena N-nya min 6 ya, lebih kecil dari 0. Jadi kita ke arah kanan, kita dapatkan P-nya. P-nya berarti min 6 kuadrat, karena di sini P sama dengan N kuadrat. Min 6 kuadrat itu adalah 36 ya. Kemudian lanjut ikutin panahnya ke kanan, kita dapatkan Q-nya. Q-nya adalah P per 4 ya. Jadi Q sama dengan P-nya 36 dibagi dengan 4 itu 9. Oke. Nah, sekarang turun ke bawah. Nah, ini artinya tulislah nilai N, P, dan Q. Jadi N-nya itu tadi adalah min 6, P-nya 36 dan Q-nya adalah 9 ya. Nah, sekarang kita tinggal cek pernyataan-pernyataan yang ada di soal. Nah, yang pertama Q bilangan kuadrat ya. Q-nya tadi berapa? Q-nya itu 9. 9 itu kan 3 kuadrat. Jadi ini bilangan kuadrat guys. Jadi satu itu benar ya. Kemudian yang kedua Q bilangan genap. Nah, karena Q-nya adalah 9 berarti ini adalah bilangan ganjil ya. Jadi 2 salah. Kemudian yang ketiga P min Q bilangan ganjil. Nah, P-nya 36, Q-nya 9 ya. 36 dikurangi 9 itu adalah 27. Nah, ini bilangan ganjil kan. Jadi yang pernyataan yang ketiga ini betul ya. Kalau begini sih udah pasti jawabannya 1 dan 3 gitu kan. Tapi kita coba juga bahas yang pernyataan yang keempat ya. Jadi P tambah N per Q lebih besar dari 4. Oke. P tambah N per Q. Jadi P-nya tadi adalah 36 ditambah min 6 dibagi Q-nya adalah 9 ya. 36 dikurangi 6 kan 30 ya. 30 per 9 dibagi 3 boleh 10 per 3 ya. 10 per 3. Nah, 10 per 3 ini berarti kan 3, berapa? 3,33 sekian ya. Jadi ini tentunya lebih kecil dari 4 ya. Jadi pernyataan 4 salah. Sehingga jawabannya yang benar adalah 1 dan 3 gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 6 ya, UTBK tahun 2022. Dua bilangan 2 angka dibentuk dari semua angka 1, 5, 7, 9. Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Oke, jadi artinya begini ya.
Jadi kita disuruh membentuk dua bilangan, ya, dua angka dengan menggunakan bilangan-bilangan ini. Contoh misalnya kita ambil 15 dengan 79. Jadi harus terpakai semua bilangannya ya. Ini boleh, atau 17 dengan 59 ini boleh ya. Yang tidak boleh misalnya 15 dengan 75 ini nggak boleh karena kita tidak memakai 9 ya, atau 5 yang kita pakai 2 kali gitu ya. Nah, sekarang kita cek pernyataannya deh biar cepat gitu ya. Bilangan terkecil yang mungkin dibentuk merupakan kelipatan 5. Ya, jelas bilangan terkecil yang terbentuk itu kan 15 ya. 15 ini merupakan kelipatan 5, guys. Jadi, satu benar ya, mudah ya nomor 1 nih. Nomor 2, hasil perkalian terbesar kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 95 kali 71. Nah, sekarang supaya dapat perkalian yang dengan hasil terbesar, maka kepala puluhannya harus yang paling besar, yaitu 7 dengan 9 gitu ya. Jadi kita pasang dulu 9 sama 7. Nah, di sini ada dua kemungkinan, yaitu 95 dikali 71 atau 91 dikali dengan 75 begitu ya. Nah, sekarang kita cek ya, kalau 95 dikali 71 itu berarti 5, 9, 5, 3 ya. Ini 7 kali 9 63, 63 tambah 3 66. Ya, jadi ini 5 9 tambah 5 14 1 7 6745 nih guys. 6745. Nah, untuk yang ini 91 dikali dengan 75 5 45 7 ini 63 ya. 5 7 tambah 5 12 5 8 68 25 ya. Sehingga ya hasil kali terbesar itu bukan 95 kali 71 tapi 91 kali 75. Jadi pernyataan yang kedua ini bernilai salah. Kemudian yang ketiga, selisih terkecil kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 16. Nah, ini agak tricky nih kalau selisih terkecil ya. Jadi selisih terkecil itu berarti bilangannya harus mepet selisihnya ya. Nah, di sini kita ambil kepala 5 dan 7 ya. Misalnya nih 79 dikurangi 51. Maka ini selisihnya adalah 8, 7 kurangi 5 38. Masih jauh ya. 71 dikurangi 59. Nah, ini berapa guys? 11 kurangi 9 2 ya. 6 kurang 5 itu kan tadi pinjam 1 ya. Kan 11 kurang 9 kan 2 ya. Kemudian kita 7 sisa 6, 6 kurang 5 1. Nah, ternyata ada yang lebih kecil guys, bukan 16 ya, tapi 12. Ya sudah, kalau begitu ini salah ya. Karena kita dapatkan selisihnya ada yang 12 gitu ya. Nah, sekarang kita cek yang terakhir, yang keempat. Selisih terbesar kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 82. Nah, ini kok ini gampang ya. Selisih terbesar berarti angka terbesar kurangi angka terkecil yang mungkin. Angka terbesar yang mungkin apa? 97 ya. Angka terkecil yang mungkin itu adalah 15 kan. Nah, berarti tinggal kita kurangin saja. 7 kurangi 5 2, 9 kurang 1 8. Ya, benar ya. Selisih terbesar kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 82. Jadi ini bernilai benar. Sehingga ada dua pernyataan yang benar. Jadi jawabannya adalah yang C gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 7 UTBK tahun 2023. Apakah hasil kali 3 bilangan berbeda yang diambil secara acak dari 4 bilangan asli 3, AB, dan 4 merupakan bilangan genap? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jadi yang pertama 3A tambah B itu sama dengan ganjil ya. Nah, sekarang kita cek lagi soalnya ya. Kita punya angka 3, A, B, sama 4 ya. Sekarang mau diambil berapa bilangan nih? Mau diambil 3 bilangan ya, 3 bilangan dan apakah hasilnya merupakan bilangan genap gitu. Nah, sekarang kita tuliskan dulu kemungkinan angka yang bisa terambil ya. Jadi kemungkinannya yang pertama itu bisa ya paling gampang 3A sama B. Jadi kok dikali adalah 3AB. Kan begitu ya. Kemudian kemungkinan kedua adalah 3 kali A kali 4 ya. Ini adalah 12A begitu. Nah, kemudian kemungkinan berikutnya adalah A dikali 3 dikali B dikali 4 dulu deh ya. 3 dikali B dikali 4 ini adalah 12B ya. 3 kali B kali 4. Nah, kemudian yang terakhir adalah A kali B kali 4 ya. A kali B kali 4 ini adalah 4AB. Nah, kita perhatikan di sini ya.
ketiganya ini ya pasti bernilai genap guys. Kenapa? Ya karena ini ada faktor 2 ya, ada 2 di sini ya. 12 itu kan 2 kali 6 ya, ini juga 2 kali 6, ini 2 kali 2. Jadi bilangan apapun ya kalau sudah dikalikan dengan 2 itu pasti akan menghasilkan bilangan genap ya, berapapun A dan B-nya ini pasti genap. Nah, sekarang kita hanya perlu memastikan 3 kali A kali B ini bernilai genap untuk memastikan setiap bilangan atau bilangan apapun yang kita ambil itu pasti bernilai genap ya. Nah, sekarang kita cek yang pertama. Pilihan pertama itu adalah 3 kali A tambah B itu ganjil. Oke, kita cek ya. 3 yang pertama nih, 3 A tambah B itu ganjil. Nah, perhatikan sekarang ya. 3A tambah B bilangan ganjil ya. Nah, jadi supaya dihasilkan bilangan ganjil, penjumlahan supaya dihasilkan bilangan ganjil ya, itu syaratnya apa? Syaratnya harus genap ditambah ganjil ya. Karena kalau ganjil ditambah ganjil itu hasilnya pasti genap. Dan juga genap ditambah genap itu hasilnya juga genap ya. Sebagai contoh nih, 2 tambah 4 misalnya ini 6 genap. Ya, ganjil tambah ganjil, 3 tambah 7 misalnya ini 10 juga genap. Jadi supaya hasilnya ganjil, maka harus ganjil tambah genap. Jadi ini bisa ganjil ya, ini bisa genap, atau kita balik, ini yang genap, ini yang ganjil. Oke, nah untuk kemungkinan yang pertama ya, kemungkinan yang pertama kita perhatikan ya, kalau 3A nya itu ganjil ya, 3A nya itu ganjil berarti A nya itu harus apa? Harus bernilai ganjil ya, karena kalau A nya genap ya pasti hasilnya genap dong. 3 kali genap kan hasilnya genap ya. Kemudian B nya ya genap ya, B nya udah pasti genap ya. Nah, sekarang kemungkinan berikutnya adalah 3A nya ini genap. Nah, kalau 3A nya ini genap berarti A nya itu genap ya, karena 3 dikali bilangan genap itu hasilnya genap guys. Kemudian ya B nya jelas ganjil. Ganjil, ganjil ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan ya, A dan B itu nilainya berbeda ya, ganjil, genap, genap, ganjil ya. Sehingga kalau ada bilangan ganjil dikalikan bilangan genap udah pasti bilangannya genap. Kita kan mencari nilai 3AB tadi kan, 3AB. Nah, karena udah ada bilangan genap ya, maka hasilnya pasti genap guys ya, hasilnya pasti genap. Ini pasti genap, ini pasti genap. Jadi kita dapat putuskan bahwa dengan pernyataan 1 ini kita pastikan ya, apapun bilangan yang terambil hasilnya kalau dikalikan ketiga bilangan itu pasti hasilnya genap gitu ya. Jadi sementara ini memakai 1 saja itu cukup. Nah, sekarang kita cek pernyataan 2. A dikali B ditambah 1 itu genap. Nah, penjumlahan supaya nilainya genap ya, apalagi ini 1 ya udah pasti ganjil kan ya. Nah, supaya ini bernilai genap, maka A dikali B ini haruslah ganjil ya, haruslah ganjil. Haruslah bernilai ganjil ya, karena ganjil tambah ganjil hasilnya itu genap. Oke? Nah, supaya A dan B-nya itu ganjil ya, itu berarti A-nya genap, B-nya ganjil, atau A-nya ganjil ya, B-nya genap ya. Jadi perkalian genap ganjil itu pasti hasilnya adalah salah. Tidak fokus guys. Nah, supaya dihasilkan bilangan ganjil ya, maka harus ganjil kali ganjil ya. Ganjil dikalikan ganjil ya. Nah, berarti artinya A dan B itu bernilai ganjil ya, bernilai ganjil. Nah, berarti nilai 3AB bagaimana? Nilai 3AB ya jelas ini ganjil, A-nya ganjil, B-nya ganjil, berarti hasilnya adalah ganjil. Nah, kalau begitu kita tidak bisa putuskan atau kita tidak bisa pastikan ya terambilnya pasti bilangan genap ya, karena bisa aja yang terambil genap dan bisa aja yang terambil ganjil. Kalau yang terambil adalah bilangan 3, bilangan A dan bilangan B ya untuk pernyataan 2 gitu. Jadi pernyataan 2 ini tidak cukup ya, karena masih ada kemungkinan terambilnya bilangan atau perkalian yang menghasilkan bilangan ganjil. Ya, jadi 1 cukup, 2 tidak cukup. Sehingga jawaban benar adalah yang A gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya guys. Nah, soal yang fresh nih ya, UTBK tahun 2024.
Teks berikut untuk 3 soal di bawah. Oke, jadi soalnya beranak nih guys. Wah, ini kepotong soalnya ya. Y faktor dari 12 ini guys ya. Y faktor dari 12. Ya, ini kepotong soalnya. Faktor dari 12. Oke. Keterangan ya, notasi Max WY. Oh, mana dia? Oh, ini ya, Max WY menyatakan bilangan terbesar di antara W dan Y. Bilangan bulat K dan B memenuhi kedua pernyataan berikut. Ya, input X sama dengan 4 menghasilkan Z sama dengan 20, input X sama dengan 8 menghasilkan Z sama dengan 14. Oke, kita mulai dari yang ini dulu ya. X sama dengan 4 menghasilkan Z 20. Oke, kita tinggal masukkan aja seperti tadi ya. Jadi di sini X-nya sama dengan 4 guys, X-nya sama dengan 4. Kemudian kita dapatkan Y-nya ya. Y-nya berarti 4 dibagi 2 ditambah 4. Berarti ini 2 tambah 4, 6 ya. 6, oke. Nah, sekarang Y faktor dari 12 ya. Iya ya, benar ya. Jadi kita ke kiri ya. Ke kiri, kita bisa tuliskan W-nya sama dengan K-nya tidak tahu ya. K-nya nggak tahu. Y-nya 6 ditambah ini ya. K ditambah Y kali 3 atau 3Y ya. 3 dikali 6 gitu. Sama dengan K ditambah dengan 18 gitu ya. Kemudian Z-nya Max WY. Nah, tadi untuk X sama dengan 4-nya menghasilkan Z-nya 20 guys ya. Ini Z-nya katanya 20 sama dengan Max dari W-nya K tambah 18 gitu ya. K tambah 18, Y-nya 6. Ya, karena dibilang Max-nya adalah bilangan terbesar. Jadi di antara dua bilangan ini tentunya ada yang bernilai 20 ya. 6 ini nggak mungkin sudah kan. Nah, jadi yang bernilai 20 kemungkinannya ya cuman ini aja. Sehingga supaya K tambah 18 bernilai 20, jelaslah K-nya itu bernilai 2 ya. K-nya bernilai 2. Nah, udah selesai gitu ya. Z selesai. Oke, oh ini ada yang nanya K ada ya. Soal nomor 9 nilai K adalah. Oke, jadi K-nya adalah 2. Jadi kita jawab dulu soal yang 9 nih guys. Nah, kemudian sekarang kita coba untuk X sama dengan 8 menghasilkan Z sama dengan 14. Oke, X-nya sekarang 8 ya. X-nya 8, di sini 8 berarti ya. Nah, Y-nya berarti 8 dibagi 2 ditambah 4 ya, sama dengan 8. Oke, apakah Y faktor dari 12? Ya tentunya 8 bukan faktor dari 12. Sehingga kita ke arah kanan sekarang. Nah, sekarang kita cari Z-nya nih. Z sama dengan Y dikali B ya. Y-nya 8 berarti 8B ya. 8B dibagi 4 atau 2B guys. Nah, Y-nya Z-nya 2B ya. Nah, tadi Z-nya katanya sama dengan 14 ya. Jadi 14 sama dengan 2B sehingga B-nya adalah 7 gitu ya. Jadi di sini kita dapatkan B-nya adalah 7 sehingga jawabannya adalah yang E. Jadi mudah aja ya kalau soal flowchart, tinggal ikutin aja aturannya ya. Kita ke arah mana panahnya itu kita ikutin aja ya, pasti bisa dapat jawabannya. Nah, kemudian nomor 10, jika diberikan input X sama dengan 16 dihasilkan Z sama dengan berapa? Oke, sekarang kita ganti X-nya dengan 16. Nah, X-nya 16 begitu ya. Berarti Y-nya 16 dibagi 2 itu 8, 8 tambah 4 12. 12 apakah faktor dari 12? Ya, benar ya. Jadi kita ke kiri. Jadi kita dapatkan W-nya sekarang, W-nya sama dengan, oh ya tadi K-nya 2 ya. K-nya 2 berarti 2 dikali Y-nya 6 ya. Y-nya 12 yang ini, Y-nya 12 ditambah 12 12 dikali 3 ya. Berarti 12 kali 3 itu 36 tambah 2 38. Nah, sehingga nanti Z-nya ya, Z-nya itu adalah Max W, Y ya. W-nya 38, Y-nya adalah 12 tadi yang ini ya, yang hitam ya, 12. Sehingga jelas Z-nya adalah 38 ya. Jadi jawabannya adalah 38 ya sih. Ya, ada ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 11. Bilangan 4 angka A094 kurang dari 6000. Jika bilangan tersebut dibagi 3 bersisa 1, maka A sama dengan berapa? Oke, jadi ini gampangnya gini ya. Bilangan yang habis dibagi 3 itu pasti jumlah digit-digitnya itu habis dibagi 3. Contoh misalnya 81 misalnya. Nah, apakah ini habis dibagi 3? Kita cukup menjumlahkan ya. 8 ditambah 1.
gitu ya. Berarti berapa nih? 9. Apakah 9 habis dibagi 3? Habis. Jadi ini 81 habis dibagi 3. Nah, misal lagi kita punya bilangan 2, 4, 1 gitu misalnya. Apakah habis dibagi 3? Nah, ini kalau kita jumlah 2 tambah 4 tambah 1 ya. Kita jumlahkan digit-digitnya. Jadi berapa nih? 7 ya. 7. Apakah 7 habis dibagi 3? Tidak. Jadi 241 tidak habis dibagi dengan 3. Nah, sekarang untuk bilangan ini ya, untuk 4 angka ini kurang dari 6.000, apakah dibagi 3 bersisa 1 gitu. Jadi A-nya yang mungkin di sini adalah berapa aja? A-nya yang mungkin bisa 1 ya. 0 nggak mungkin ya, karena nggak mungkin bilang ribuan depannya 0 kan. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. 6 nggak masuk, kalau 6 udah lebih 6094 guys ya. Nah, sekarang kemungkinan pertamanya adalah 1, 3, 4, 5. Jadi yang pertama adalah 1 ya, 1094 ya. Kita tinggal jumlahin aja gitu. Kalau dijumlah 1 tambah 0 tambah 9 tambah 4, ini adalah berapa? 14. 14 tidak habis dibagi 3 ya. Sorry, bersisa 1, sorry. Nah, ini dibagi 3 berarti berapa? Dibagi 3 itu kan 12 ya, sisa 2 ya, sisa 2 guys. Kan 3 kali 6 12 toh, 12 biar 14 kan kurang lagi 2 atau sisa 2 gitu gampangnya ya. Nah, sekarang 2 ya, 2 2094. Nah, ini kalau kita jumlah 2 tambah 0 tambah 9 tambah 4, ini hasilnya adalah berapa? 15. 15 dibagi 3 ya sisanya 0 dong. Ya kan? Nah, kemudian kalau 3, 3094, ini berarti 3 ditambah 0 tambah 9 tambah 4. Berapa nih? 16 ya. 16 dibagi 3 ya sisanya 1 ya. Karena kan 3 kali 5 kan 15 toh. Jadi 16 sama 15 ya sisa 1 ya. Gitu. Ya, jadi jawabannya adalah A-nya 3 guys. Jawabannya yang C gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal terakhir ya, soal nomor 12. Banyaknya faktor positif dari bilangan 2520 adalah. Nah, bagaimana cara mencari banyak faktor positif? Nah, jadi gini ya, cara termudahnya ini ya. Kalau kita misalkan faktorisasi prima sebuah bilangan gitu ya. Katakanlah sebuah bilangan itu mempunyai faktorisasi prima. Katakanlah A pangkat P, B pangkat Q, C pangkat R, dan kalau ada lagi ya boleh ya, nggak harus 3 gitu ya. Maka banyak faktor positifnya itu dapat dirumuskan sebagai P tambah 1 dikali Q tambah 1 dikali R tambah 1. Nah, jadi ini cara paling mudah mencari banyak faktor positif. Oke. Nah, sekarang kita tinggal mencari faktorisasi prima dari 2520 ini ya. 2520 ya. Tentunya pertama dibagi dengan 2 ya. Dibagi dengan 2, 1, 2, 6 ya. 260 ya. Masih bisa dibagi 2, hasilnya adalah 6, 30. Masih bisa lagi dibagi 2, hasilnya adalah 315 ya. Sekarang kita bagi dengan 3 guys. Dibagi 3 hasilnya adalah 1 ya. 105 ya. Masih bisa dibagi 3 ini. Dibagi 3 hasilnya adalah 35. Kemudian dibagi dengan 5. Sekarangnya dibagi dengan 5 hasilnya adalah 7. Dan terakhir dibagi dengan 7 hasilnya adalah 1. Sehingga faktorisasi prima dari 2520 ini adalah 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1 dikali 7 pangkat 1. Nah, sehingga banyak faktor positifnya, tinggal kita lihat pangkatnya saja, lalu kita tambah 1 begitu ya. Jadi ini 3 ditambah 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 1 tambah 1 dikali 1 tambah 1. Jadinya 4 dikali 3 dikali 2 dikali 2 gitu. Ya, 12 kali 2, 24 dikali 2, 48. Sehingga ada 48 faktor positif dari bilangan 2520 ya. Jadi jawabannya adalah yang D gitu ya. Oke guys, demikian untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.